pagu minus juga. Ranah KPA yang paling sering dilakukan oleh Satker adalah apabila dilakukan di dalam satu KRO, satu klasifikasi rincian output. Itu bisa dilakukan di Satker itu sendiri. Oh, itu bisa Mas ya? Jadi misalkan antar RO gitu ya, antar RO silakan dilakukan di Satker sendiri dengan revisi POK saja cukup, kemudian dikirimkan ke SAS. Halo Sobat Perbendaharaan, selamat datang di podcast Bank Kosta, membangun komunikasi seputar tata kelola keuangan negara. Dalam acara Bincang Asik Revisi Anggaran. Nah, kali ini Sobat Perbendaharaan, kita akan membahas mengenai revisi anggaran yang merupakan salah satu pelayanan di kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kita akan bahas mengenai kewenangannya, peraturannya, maupun pertanyaan-pertanyaan dari satuan kerja. Nah, oleh sebab itu semuanya itu akan diulas lebih dalam oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu Mas Angga Firmansyah. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Baik Mas. Silakan minum kalau mau minum ya Mas ya, santai aja. Siap, gitu. Terima kasih. Baik Mas. Jadi Sobat Perbendaharaan, Mas Angga adalah analis perbendaharaan di kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DKI Jakarta yang sudah sering menangani banyak pertanyaan-pertanyaan dari satuan kerja terkait revisi anggaran dan juga memberikan bimbingan dan sosialisasi terkait dengan revisi anggaran. Nah, langsung aja Mas, kita mulai pada pertanyaan pertama. Siap. Jadi sebenarnya Mas, dasar hukum dari revisi anggaran itu apa ya Mas? Ya, untuk tahun 2021, karena memang setiap tahun itu pasti ya keluar kebijakan terkait tata cara revisi anggaran. Oh gitu ya Mas. Ya, untuk 2021 kita menggunakan PMK 208 tahun 2020 dan Perdirjen 02 tahun 2021. Baik Gitu. Mas. Itu untuk yang di Kanwil sama yang di PA juga Mas? Iya, untuk semua kewenangan revisi anggaran baik dari di DJA, di DJPB maupun di Satker itu sendiri atau revisi KPA ya. Siap Mas. Jadi Mas, untuk jenis revisi anggaran itu ada apa aja sih Mas? Untuk jenisnya, meskipun aturannya berubah-berubah ya Mas ya, untuk jenisnya tidak berubah ya, jadi ada 3 tetap. Yang pertama yaitu revisi pagu anggaran berubah, gitu ya. Jadi di mana nilai total DIPA-nya itu mengalami perubahan ya, baik itu naik maupun berkurang, baik bertambah maupun berkurang. Kemudian pagu anggaran tetap, ya, jadi hanya ada pergeseran di dalamnya saja, tapi tidak mempengaruhi nilai totalnya. Selain itu ada ranah revisi administrasi. Baik. Itu. Jadi revisi administrasi itu biasanya terkait hal-hal di luar dari pergeseran pagu anggaran, seperti itu. Baik. Jadi Mas, di dalam melakukan revisi anggaran ini sebenarnya ada pembagian kewenangan nggak sih Mas? Di antara direktorat, di perbendaharaan, ataukah mungkin di antara Kementerian Keuangan gitu Mas? Oh, iya. Jadi di PMK yang sudah saya sebutkan tadi ya, di 208, kemudian di Permen 02, di PMK 208 yang paling jelas ya terkait pembagian kewenangannya, itu dijelaskan di dalamnya bahwa kewenangan revisi itu terbagi menjadi 3. Ya, sebenarnya ada 4 ya, tetapi di DJPB terbagi menjadi 2 lagi. Nah, jadi yang pertama adalah kewenangan DJA, ya, kewenangan DJA. Yang kedua yaitu kewenangan DJPB. DJPB itu terbagi menjadi 2, yaitu di Direktorat PA, kemudian di Kanwil setempat. Dan yang terakhir adalah kewenangannya KPA atau biasa kita sebutnya adalah revisi POK. Revisi POK. Ya, jadi itu hanya di dalam Satker itu sendiri saja. Gitu, seperti itu Mas. Jadi ada di DJA, ada di DJPB juga ya Mas? Ada di DJPB ada 2. Itu bedanya apa ya Mas ya? Misalnya kewenangan di DJA dan DJPB? Oh iya. Jadi kalau secara alur itu sama ya. Hanya terkait kewenangan yang dimiliki oleh DJA, DJPB maupun KPA itu sebenarnya di dalam PMK 208 dijelaskan secara detail ya. Ranah-ranah mana yang masuk ke dalam kewenangan masing-masing tersebut tadi. Nah, tapi untuk secara luasnya gitu ya, di DJA itu hampir seluruh revisi bisa dilakukan di DJA. Oh gitu ya Mas. Untuk di DJPB yang paling terlihat gitu ya, yang paling sering dilakukan adalah terkait perubahan atau pergeseran yang masuk ke dalam belanja operasional. Belanja operasional. Ya, jadi pagu-pagu yang masuk ke dalam belanja operasional itu proses revisinya ada di DJPB. Nah, yang membedakan di DJPB adalah apabila lintas kanwil itu dilakukan di Direktorat PA.
Tetapi apabila hanya di dalam kanwil, misalkan antar satker di dalam kanwil itu Iya. sendiri, itu cukup di kanwil setempat. Misalkan kita di sini nih kanwil Jakarta. Nah, berarti apabila antar satker dan posisinya lokasinya itu masih di Jakarta, itu Iya. cukup di kanwil Jakarta saja. Baik, itu. baik, Mas. Untuk alurnya tuh, Mas, misalnya ada satuan kerja ingin mengajukan revisi ke DJA, gitu, Mas. Kira-kira alurnya gimana sih, Mas? Ya, jadi untuk DJA, DJPB itu sebenarnya alurnya mirip-mirip ya Mas ya. Satker melakukan perubahan melalui aplikasi Sakti. Kemudian setelah selesai, kemudian dari KPA-nya sudah menyetujui, dari Satker silakan mengajukan dokumen beserta ADK-nya atau file komputernya itu tadi dari Sakti kirim ke satu DJA. Ya, aplikasi satu DJA. Nah, aplikasi satu DJA ini sebagai jembatan agar data atau perubahan yang dilakukan di aplikasi Sakti bisa terbaca oleh DJPB maupun dari DJA. Kemudian dilakukan proses revisinya sehingga dapat merubah data di SPAN. Nah, seperti itu. Nah, untuk alurnya sama, dari Satker masuk ke satu DJA, kemudian dibaca baik oleh DJPB maupun DJA. Hanya yang membedakan adalah apabila revisinya menjadi kewenangan DJA atau Direktorat PA, itu dilakukan oleh eselon 1. Oh, eselon satunya, Eselon Mas, ya? satunya yang mewakili mengirimkan ke satu DJA dan Hmm. berkoordinasi dengan DJA misalnya. Tetapi untuk kanwil, itu yang melakukan revisinya bisa langsung oleh Satker itu sendiri. Oleh Satker ya, Mas, ya? Ya, jadi tidak dikumpulkan terlebih dahulu di eselon 1. Berarti kalau misalnya dari KPA atau Satker langsung itu mau mengajukan revisi ke DJA misalnya, Mas, berarti harus mengirimkan dokumennya itu ke eselon satunya dulu ya, Mas, Ya, ya? istilahnya dilakukan cross check dulu oleh eselon 1-nya. Cross check dulu ya, Mas, ya? Betul, seperti itu. Karena biasanya kalau ke DJA melalui eselon 1 biasanya mengumpulkan dulu beberapa satker yang akan melakukan revisi yang menjadi kewenangan DJA, kemudian bersama-sama dikirimkan ke DJA. Biasanya seperti itu. Bisa bersama-sama gitu, Iya, Mas? bersama-sama. Biasanya memang banyak. Oh iya, Mas. Gitu. Saya penasaran nih, Mas. Kemarin kan banyak ada apa namanya itu refocusing ya, Mas, ya? Iya, betul. Mungkin boleh dijelaskan dikit, Mas. Dalam proses refocusing itu gimana sih, Mas? Apakah memakai alur yang sama atau alur yang berbeda, Iya, Mas? betul. Jadi refocusing itu sama seperti yang saya sampaikan tadi bahwa itu menjadi ranah DJA ya. Di mana di dalam teknis refocusing itu sendiri terjadi pergeseran anggaran berkurang atau ada beberapa satker mungkin bertambah, tapi sebagian besar memang berkurang. Nah, teknisnya itu dari satker melakukan perubahan data, kemudian dikirimkan ke eselon 1 untuk dikompilasi menjadi satu, kemudian dikirimkan ke DJA melalui aplikasi satu DJA. Gitu ya, Mas, Seperti ya? itu. Baik, Mas. Jika satker yang mengajukan ke DPA gitu, Mas, kira-kira dokumennya yang harus dipersiapkan apa aja sih, Mas? Ke DPA. Iya, ke DPA gitu, Oh, Mas. iya. Jadi untuk revisi satker melalui satu DJA, yaitu ke DJA maupun ke DJPB ya, baik Direktorat PA maupun ke Kanwil, sebetulnya dokumen inti yang harus disampaikan itu sama, Mas. Ya, jadi hampir tidak ada bedanya kecuali terkait hal-hal khusus ya. Jadi harus ada surat permohonan, kemudian ada DIPA petikan terakhir, kemudian ada DIPA konsep, itu isinya DIPA perubahan itu tadi yang sudah ditarapi. Kemudian ada matriks semula menjadi ya, ada dokumen perubahan, matriks semula menjadi dokumen perubahan. Kita bisa melihat di situ apa yang berubah di dalam revisi yang akan kita ajukan. Kemudian ada ADK itu tadi, data file komputer itu tadi. Nah, itu dokumen intinya. Sisanya di luar itu ada dokumen-dokumen tambahan yang memang diperlukan dalam rangka proses revisi. Seperti itu, Mas. Itu untuk ke DPA, Mas, ya? Kalau misalnya ke Kanwil, Mas? Sama ya, itu, Mas? ya. Jadi semuanya diajukan melalui satu DJA. Itu dokumen seperti itu, dokumen yang harus ada. Harus itu ada ya, terdiri Mas? dari 4 itu tadi. Sisanya adalah tambahan bila diperlukan. Siap. Seperti itu. Lanjut nih, Mas. Kalau kewenangan dari KPA sendiri itu gimana ya, Mas? Oh iya. Jadi kalau kewenangan KPA itu di mana revisi yang dilakukan itu tidak memerlukan aplikasi satu DJA atau dalam artian tidak menerbitkan DIPA baru. Nah itu revisinya cukup di KPA saja atau istilahnya kami bilang adalah revisi POK.
Revisi Nah, POK ya. revisi POK itu paling mudah atau paling sering dilakukan adalah eh, revisi belanja pegawai. Revisi belanja Nah, belanja pegawai. pegawai kalau tahun sebelumnya revisi belanja pegawai misalkan minus ya, misalkan kurang belanja pegawainya. Itu kalau tahun-tahun sebelumnya dilakukan di Kanwil revisinya dan itu baru bisa dilakukan di bulan Oktober. Oktober ya Mas. Oktober. Tetapi di PMK yang baru 208 itu untuk revisi belanja pegawai atau misalkan minus ya belanja pegawainya itu bisa langsung dilakukan oleh KPA. Baik, baik. Nah itu silakan langsung lakukan perubahan di aplikasi Sakti, kemudian dikirimkan ke aplikasi SAS untuk dilakukan pencairan. Nah selain Pago Minus juga ranah KPA yang paling sering dilakukan oleh Satker adalah apabila dilakukan di dalam satu KRO, satu klasifikasi rincian output. Itu bisa dilakukan di Satker itu sendiri. Oh itu bisa Mas ya? Jadi misalkan antar RO gitu ya, antar RO silakan dilakukan di Satker sendiri dengan revisi POK saja cukup, kemudian nanti dikirimkan ke SAS. Tetapi saran dari saya, apabila sering melakukan revisi POK atau KPA, jangan lupa untuk melakukan pemutakhiran data di Kanwil secara berkala ya, karena baik, Mas, ya. biar tidak terlalu jauh perbedaan data di Satker dengan di SPAN. Oh iya. Menarik nih Mas tentang permutakhiran data. Jadi Sobat Perbendaharaan, sebenarnya saya kan OJT nih, CPNS OJT di PPA 1. Saya banyak bantu Mas Angga terkait dengan penerimaan pertanyaan-pertanyaan Satker ya Mas ya. Jadi saya banyak menerima pertanyaan terkait dengan pemuktahiran. Jadi Mas Angga, sebenarnya pemuktahiran itu bisa dilakukan melalui aplikasi ataukah harus ke Kanwil sih Mas sebenarnya kalau untuk pemuktahiran itu? Iya. Jadi pemutakhiran ini sebenarnya secara sistematika itu hampir sama seperti revisi DIPA ya. Oh sama ya Mas. Jadi ketika ingin melakukan pemutakhiran ke Kanwil, atau paling mudah saya menggambarkannya seperti ini. Apabila Satker diharuskan mengirimkan ADK ke satu DJA, ya karena hanya melalui aplikasi satu DJA lah data SPAN bisa berubah. Ya. Jadi ketika mengirimkan ADK ke satu DJA, itu berarti ranah alur yang digunakan adalah alur revisi DIPA. Sama seperti revisi DIPA jadi ya Mas persis. ya? Jadi misalkan, oh ini hanya revisi POK saja Mas, gitu kan? Revisi POK. Tetapi ketika dia mengajukan ke aplikasi satu DJA atau melalui aplikasi satu DJA untuk merubah data SPAN, itu mekanisme digunakan adalah revisi DIPA. Jadi persis pemilihan historinya, teknisnya, dokumen yang diajukan itu sama persis seperti pengajuan revisi DIPA. Sama ya Mas prosesnya. Ya. Oh, berarti sobat-sobat perbendaharaan nih udah mulai dapat insight baru ya Mas ya. Berarti antara revisi POK dan revisi DIPA itu prosesnya masih sama ya Mas ya. Baik Mas. Mas ini masih dalam tahap kewenangan nih Mas kita bicaranya. Tadi saya terpikir Mas, kemarin kan saya sempat baca-baca pertanyaan Satker itu masih banyak yang menanyakan tentang pergeseran antar belanja. Itu kewenangan siapa sih Mas gitu? Pergeseran. Baik. Antar jenis belanja ini seperti saya sampaikan di awal tadi ada beberapa kewenangan ya. Jadi kebetulan di PMK 208 ini lebih luas ya, dalam artinya lebih fleksibel. Ya, jadi tidak bisa terpaku bahwa antar jenis belanja hanya bisa di DJA atau hanya bisa di DJPB. Nah, tidak seperti itu. Harus dilihat terlebih dahulu antar jenis belanja ini mempengaruhi mana. Sebagai contoh, antar jenis belanja itu biasanya dilakukan di DJA. Misalkan dari belanja barang ingin pindah ke belanja modal pembelian kendaraan misalnya, itu udah pasti dilakukan di DJA. Karena karena itu biasanya di standar DIPA yang sekarang gitu ya, referensi yang ada sekarang bahwa belanja modal kendaraan itu memerlukan RKBMN ya, di mana di situ menjadi ranah di DJA gitu ya. Nah, tapi bagaimana apabila belanja antar jenis belanjanya itu masuk ke belanja pegawai misalnya. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa belanja pegawai itu menjadi ranahnya KPA ya tadi kan. Nah, jadi misalkan kekurangan belanja pegawai gitu ya. Dan sudah digeser-geser sudah tidak bisa di belanja pegawainya itu sendiri. Nah, paling memungkinkan itu mengambil dari belanja yang lainnya, misalkan dari 52 gitu ya. 52 di RO sampingnya lah gitu ya, misalkan RO atau KRO sampingnya. Nah, itu bisa menjadi ranahnya KPA, Mas.
Oh. gitu. Jadi misalkan ngambil belanja barang operasional yang Hmm. lain ya, yang ada di KRO yang sama ya Ya, misalnya, kemudian dipindahkan ke belanja pegawai itu menjadi ranahnya KPA karena seperti itu. jadi luas ya Mas ya pengertian Ya jadi pergeseran bukan akun tuh. luas sebenarnya lebih ke fleksibel ya. Lebih ke fleksibel ya Mm-mm. Mas ya. Oh, jadi Fleksibel seperti baik itu. baik Mas. Nah, ada salah satu akun yang lumayan penting untuk dibahas nih Mas. Hmm. Akun 526. Nah, itu ketentuannya bagaimana Mas ya? Ya, 526 itu sebetulnya akun seperti pada umumnya ya. Oh, Gitu. Itu belanja yang diserahkan kepada masyarakat kan sebetulnya. iya yang Nah, diserahkan. eh, di 526 itu ada kriteria khusus di mana di dalamnya ketika pengajuan Iya, 526 itu harus disertai dengan surat pernyataan dari pihak ketiga. oke. Nah, itu saat ini menjadi ranahnya Direktorat PA dan DJA. Seperti Hmm. itu. Nah, untuk menambah 526 berarti harus melalui Direktorat PA atau DJA. Seperti itu. Mm-mm. Oh gitu Mas Mm, ya. Berarti harus di PA atau di DJA ya betul Mas. sekali. Baik baik Mas. Baik Mas, untuk batas waktu penyelesaian revisi di DJA dan di JPB itu kapan sih Mas untuk tahun ini? Tahun ini ya, berarti akhir tahun ya. Untuk akhir tahun sama seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Di tahun 2021 untuk batas revisi ke DJA itu bulan Oktober, akhir Oktober, Oktober. akhir Oktober ya Mas. Akhir Oktober. Biasanya sih tanggal 31 ya. Iya. Cuma nanti dilihat kembali apakah 31 itu hari kerja atau tidak. Mm. Kalau misalkan tidak hari kerja atau hari libur ya, itu mundur lah. Mundur ya. Kemudian untuk di DJPB biasanya akhir November. Akhir Seperti November itu. ya. Baik, baik Mas. Tadi kita udah bahas mengenai kewenangan, batas waktu, kita udah bahas akun juga nih Mas ya. Hmm. Nah, kita bahas tentang salah satu nih Mas, yang juga terkait dengan revisi anggaran. Jadi tentang IKPA Mas, indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Di IKPA itu kan ada komponen juga tuh Mas, yang perlu diperhatikan. Salah satunya terkait dengan revisi anggaran. Mungkin boleh dijelaskan ke teman-teman sobat perbendaharaan Mas, terkait dengan ini Mas. Ya, jadi terkait IKPA ya, yang dipengaruhi oleh revisi di IKPA itu Iya. sebenarnya ada dua ya, ada dua indikator. Iya. Pertama adalah indikator revisi di IKPA yang masuk ke dalam jenis pagu tetap ya. Iya. Nah, jadi ketika membahas revisi di IKPA di dalam IKPA itu hanya boleh dilakukan 1 kali per triwulan Iya. untuk revisi jenisnya yang pagu tetap. Iya. Di luar itu nggak ada batasannya. Nah, jadi sebenarnya semuanya nggak ada batasannya, cuma untuk nilai yang baik, untuk revisi DIPA hanya boleh 1 kali per triwulan. 1 kali per Iya, triwulan. untuk yang pagu tetap. Pagu tetap ya Mas Pagu ya. tetap. Tapi Iya. kalau pagu berubah tidak masuk hitungan. Nggak masuk hitungan, Nggak masuk nggak apa-apa hitungan, hanya ya. pagu tetap saja yang Ya. dihitung. Nah, seperti itu Oh. ya. Jadi kalau seperti pemutahiran ya tadi ya, kemudian mungkin revisi refocusing tadi, misalkan berubah Refocusing, anggaran ya. itu tidak masuk perhitungan, gitu. Hanya pagu Oh, tetap saja. pagu tetap aja Mas ya. Sebenarnya esensi misalnya untuk IKPA itu tujuannya apa itu Mas ya? Kepada Ya. setiap satker gitu. Ya, itu sebenarnya untuk menilai kinerja kementerian ya. Kinerja Kinerja. dari satker, kemudian naik ke eselon 1 ya, Oh, kemudian baik, ke baik. ujungnya ke kementerian ya. Baik. Seperti itu nanti melihat kinerja pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran Ya, agar itu. optimal gitu Mas ya. Iya, jadi kan di situ ada 13 indikator ya. Baik, baik, Ada baik. 13 indikator, nanti di situ dilihat yang kan ada sesuai kepatuhan, Iya. kemudian regulasi cocok gitu ya. Nanti di situ dilihat apakah kinerja satker terkait 13 indikator tadi itu sudah baik. Baik, baik Mas. Baik Mas, ini salah satu pertanyaan yang terkait dengan akhir tahun nih Mas. Jadi kan akhir tahun itu ada pengecekan gitu Mas untuk setiap pagu revisi yang setiap pagu yang dimiliki oleh satker. Boleh diinfokan ke kita Mas terkait dengan mekanisme penyelesaian pagu minus. Pagu minus. Iya Mas. Ya. Itu kira-kira gimana Mas ya? Pagu minus itu biasanya ini pagu minusnya itu posisinya masih di tahun anggaran berjalan atau sudah lewat tahun? Dua-duanya Mas boleh Mas mungkin. Kalau misalkan masih di tahun anggaran berjalan, itu bisa dimitigasi ya, bisa dicek oleh satker bahwa oh ini kurang nih, gitu ya. Oh ini kurang pagunya nih, bisa langsung dirubah di tahun anggaran berjalan. Itu silakan. Oh bisa ya. Kewenangannya silakan disesuaikan, misalkan belanja barang gitu ya.
belinya 30 juta, pagunya kurang. Itu Iya. silakan disesuaikan langsung saja di tahun yang sama. Nanti dilihat dari mengambil anggarannya dari mana. Nanti Baik, disesuaikan dengan kewenangan itu tadi yang 4 tadi baik. kan. Nah, tapi apabila dia lewat tahun, itu harus ada kebijakan tersendiri Iya, gitu. Jadi tidak bisa sudah lewat tahun mau memperbaiki pagu minus langsung melakukan revisi ke Kanwil atau ke DJA gitu, tidak iya. bisa seperti itu. Nanti harus ada kebijakan tersendiri. Baik, Gitu. baik, Mas. Baik, Mas. Tadi kita udah bahas tentang ketentuan, kewenangan, dan banyak hal terkait dengan ketentuan dari revisi anggaran. Nah, sekarang kita mau masuk ke sesi terakhir kita nih, Mas. Kita akan bahas 5 pertanyaan penting yang sering ditanyakan oleh satuan kerja Oh, kepada Mas Angga baik. di Kanwil di DPP DKI Jakarta. Yang pertama, Mas, eh, saya mungkin ikutin bahasa yang di chatnya kali biar seru, Mas ya. Oh gitu ya. Assalamualaikum, Mas. Mau tanya, ini kok ADK error? Apa saya salah input? Saya mau revisi tapi ADK error. Apa di saksi harus ada saya buat usulan terlebih dahulu ya, Mas? ADK error. Iya, Mas. Ya. Jadi gini, yang bisa saya tangkap itu kemungkinan ada kesalahan pemilihan histori. Baik. Ya. Jadi apabila ingin membuat ADK yang dikirimkan ke satu DJA, seperti saya sampaikan tadi bahwa harus mekanismenya harus sama persis seperti revisi DIPA. Biasanya satker itu apabila ingin melakukan pemutahiran atau mungkin halaman 3 ya, itu biasa pemutahiran yang paling sering. Pemutahiran itu biasanya satker masih menggunakan histori POK. Baik. Histori POK kemudian dibentuk ADK, kemudian mau dikirim ke satu DJA gitu ya. Iya. Nah, itu biasanya tidak bisa. Yang bisa adalah histori DIPA, seperti saya sampaikan tadi. Persis mekanisme seperti pengajuan revisi DIPA. Nah, itu biasanya yang paling sering. Jadi masih menggunakan POK, tapi ingin ADK-nya ingin dikirimkan ke satu DJA, itu tidak bisa. Nggak bisa, Mas. Seperti Ya. itu. Pertanyaan kedua nih, Mas. Apa bedanya histori DIPA dengan histori POK? Oh, itu sampai yang tadi ya, histori Iya. DIPA itu. Revisi histori DIPA atau histori POK. Histori DIPA mudahnya seperti ini ya. Untuk menentukan yang lebih tepat histori DIPA atau histori POK, itu dilihat dari outputnya saja. Iya. Nah, output ini dalam artian ADK yang di-create oleh aplikasi Sakti. Ini ingin kemana? Nah, apabila ingin disimpan saja, atau misalkan masuk ke aplikasi SAS, itu kan aplikasi milik Satker ya, itu cukup pakai revisi histori POK saja itu bisa, nggak masalah. Nah, tetapi apabila ADK-nya ingin digunakan atau akan dikirimkan ke aplikasi satu DJA, ya, itu harus menggunakan histori DIPA. Nah, seperti itu. Jadi mudahnya untuk membuat perbedaan di aplikasi itu dilihat dari outputnya akan kemana ADK-nya itu tadi. Kalau ke SAS gitu cukup revisi histori POK saja, tetapi apabila ingin ke aplikasi satu DJA, silahkan menggunakan histori DIPA. Seperti itu cara pemilihan yang paling pas ya. Ya, baik. Ini pertanyaan ketiga nih, Mas. Penerimaan pendapatannya kosong, itu kenapa tuh, Mas? Iya betul. Ada beberapa kali, ya lumayan sering lah ya. Rekan-rekan Satker kehilangan data penerimaannya. Gitu, Mas ya. Ya, jadi awalnya ada, DIPA sebelumnya ada, Mas. Ada ya, Mas ya? Tapi tiba-tiba di DIPA setelahnya itu hilang. Gitu. Itu ada beberapa Satker yang saya konfirmasi itu kenapa juga tidak tahu. Dalam artian ya memang hilang begitu saja. Hilang nah, gitu ya. Itu memang mungkin terjadi di beberapa Satker, tapi tidak usah panik gitu ya. Ketika itu terjadi pada Satker Bapak Ibu sekalian ya yang mendengarkan, itu silakan dilakukan perekaman ulang saja. Rekaman ulang. Dan datanya direkam persis seperti di DIPA sebelumnya. Begitu ya, Mas ya. Seperti itu, agar di aplikasi Sakti itu muncul kembali data penerimaannya. Baik, baik. Itu. Pertanyaan yang keempat nih, Mas. Di Satker kami anggaran besar dan dibagi ke beberapa PPK. Saat ini aplikasi tersebut digunakan satu orang. Memungkinkankah kalau misalnya digunakan lebih dari satu orang? Ya. Untuk user aplikasi Sakti, saat ini bisa digunakan oleh beberapa user. Baik, Mas. Tetapi
apabila hanya terdaftar satu user, itu tidak bisa digunakan multi user, dalam artian satu user digunakan oleh beramai-ramai itu tidak bisa. Nggak bisa ya Mas? Ya bisa, tetapi tidak bisa online bersamaan. Gitu. Nah, jadi lebih baik silakan lakukan pendaftaran user baru untuk sesuai kebutuhan satkernya itu tadi. Misalkan dibutuhkannya 5, Ya. berarti silakan didaftarkan 4 lagi untuk membantu user yang lama. Gitu ya. Seperti itu tuh dibolehkan, silakan. Perbolehkan Mas ya? Boleh. Baik Mas, satu kali lagi nih Mas. Ada satu lagi pertanyaan yang sering ditanyakan oleh Satker. Mengenai perubahan penggantian pejabat nih Mas, KPA. Itu sering banget itu Mas, saya baca-baca gitu kan. Sering banget itu yang bertanya. Kira-kira apa ya Mas itu? Caranya gimana ya Mas? Jadi perubahan pejabat ini mengalami perubahan ya. Kalau di tahun 2020, perubahan pejabat perbendaharaan itu menjadi salah satu mekanisme revisi untuk tema revisi administrasi dan dilakukan di Kanwil seperti itu dengan melampirkan SK dan segala macam. Nah, di tahun 2021 untuk perubahan pejabat itu menjadi kewenangannya KPA saja. Baik. Jadi tidak perlu disampaikan ke Kanwil, cukup dilakukan di aplikasi Sakti dan diketahui oleh KPA. Seperti itu. Jadi tidak perlu dikirimkan kembali dalam bentuk revisi DIPA ke Kanwil DJPB seperti tahun-tahun sebelumnya. Hanya dipastikan bahwa KPA atau pejabat yang baru sudah ada SK-nya. Gitu jadi ya, belum dilantik atau belum keluar secara sahnya, tapi sudah diakui gitu ya. Baik. Tidak bisa. Kemudian apabila ada perubahan pejabat itu tadi, contoh KPA yang berubah, jangan lupa untuk mendaftarkan usernya. Baik. Jadi jangan sampai menggunakan user KPA yang lama. Baik. Digunakan oleh KPA yang baru. Karena apa? Karena user itu melekat kepada NIP, ya, NIP gitu. pegawai. Siap. Ya, sehingga apabila ada perubahan pejabat atau perubahan user, silakan usernya juga diganti. Baik. Dan yang lama dinonaktifkan. Baik. Agar tidak disalahgunakan. Siap. Itu. Baik Mas. Mungkin Mas Angga boleh memberikan pesan dan saran kepada para sobat perbendaharaan terkait dengan revisi anggaran ini. Kira-kira ada pesan terakhir gitu misalnya pada teman-teman di podcast ini. Baik. Baik, kepada Bapak Ibu Satuan Kerja, Mitra Kanwil, DJPB Provinsi DKI, untuk melakukan revisi anggaran, silakan mengacu kepada PMK 208 dan Perdirjen 02 yang menjadi dasar hukum resmi untuk tata cara revisi anggaran tahun 2021. Kemudian apabila Bapak Ibu mengalami kendala, jangan segan-segan untuk menghubungi kami, Kanwil DJPB Provinsi DKI Jakarta. Seperti itu Mas. Baik, terima kasih Mas Angga. Ya. Terima kasih atas ilmunya. Tidak terasa Sobat Perbendaharaan, kita sudah sampai di ujung podcast pada kali ini. Kiranya ilmu yang diberikan oleh Mas Angga dapat memberikan kita pengetahuan, manfaat maupun solusi kepada setiap masyarakat dan setiap satuan kerja. Nah, sebelum menutup podcast pada kali ini, izinkan saya untuk memberikan pantun bagi Sobat Perbendaharaan sekalian. Anak pintar, anak pemberani, minum air di gelas bersih. Saya tutup podcast pada hari ini. Salam hangat dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di podcast Bang Kosta.